kayu salib. Kita imani, kita percayai, kita ambil karyanya di kayu salib itu. Itu respon yang penting. Kalau kita nggak mempercayai, nggak mengambil apa yang sudah Tuhan karyakan, Tuhan sediakan di kayu salibnya, maka nggak ada sesuatu yang bisa kita terima. Jadi terima, saudara. Respon kita, jadikan Yesus itu bukan cuma juru selamat, tapi Tuhan. Di bagian terakhir, poin uraian firman. Baru respon kita yang betul adalah balaslah kasih Tuhan. Kasih itu membutuhkan dua pihak. Dikasihi dan mengasihi. Tapi ingat jemaat, Tuhan memang mengasihi seluruh dunia. Ayat emasnya Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini. Kasih Tuhan itu seluruh dunia. Tapi ingat, Tuhan jatuh cinta hanya kepada saudara orang percaya. Dia enggak jatuh cinta kepada yang lain. Kalau dia jatuh cinta kepada Abraham, Ishak dan Yakub, why? Gak bisa dipikir. Mereka ini punya kesalahan, mereka ini orang-orang penyembah berhala, mereka itu banyak cacat hidupnya. Tapi Tuhan jatuh cintai sampai detik ini. Sejarah membuktikan. Nah, sebelum kita merenungi respon kita dan kita melibatkan pengertian, perasaan dan keputusan kita. Ayo kita lihat proses Yesus Kristus disalib sampai mati. Ini temanya. Atau disingkat makna penyaliban Yesus. Ada maknanya, saudara. Ayo kita baca dulu Lukas 23 ayat yang ke-23. Lukas 23 ayat yang ke-23. Lukas 23 ayat yang ke-23. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Ayat yang ke-26. Ayat ke-26, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kinere, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Iya. Jadi saudara lihat ayat 33. 33, Ya. ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ya, cukuplah ayat-ayat singkat ini. Jadi kita lihat penyaliban Yesus Kristus. Saya selalu suka menambahi Kristus, bukan berarti kalau kita menyebut Yesus nggak boleh. Karena kata Yesus itu nama yang diberikan. Tapi di dunia ini banyak orang menggunakan nama Yesus. Tapi Yesus Kristus cuma dia satu-satunya di kolong langit ini. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa Yesus yang disalibkan. Ayo segera LCD dibuka. Bicara penyaliban itu fakta sejarah. Perhatikan semua. Tidak ada yang bisa membantah ini. Sekalipun kita tidak hidup di masa itu. Ini fakta sejarah. Kalau ini bohong, fiksi, pasti kekristenan sudah hancur diserang. Karena titik kekuatan iman Kristen di sini. Yesus disalibkan. Yesus
Kristus itu. Nah, dia yang diurapi untuk jadi penebus dosa, juru selamat. Nah, juga ini sebuah kisah nyata kematian yang menggantikan. Jadi penyaliban Yesus bukan cuma fakta sejarah, jemaat yang dikasih Tuhan. Tapi sebuah peristiwa nyata bahwa penyalibannya itu kematian yang menggantikan. Nah, ayo dibuka, diperhatikan ini ya. Orang Kristen perlu paham dan menghayati sekaligus. Renungannya, mengapa Allah tidak mengampuni begitu saja? Saya stop di situ. Bukankah kalau sudah renungkan pemerintah-pemerintah di dunia, pejabat-pejabat negara, raja-raja presiden. Kalau dia ngampuni dia cukup ngomong. Ya sudah tak beri gerasi ya. Dia bebas dari hukuman mati. Tanpa syarat, tanpa repot. Nah, orang-orang yang menyerang atau yang masih ragu. Kenapa mesti disalib? Kalau dia maha kuasa, ya sudah ngomong manusia kamu tak ampuni. Karena itu ada paham. Gak mungkin manusia masuk neraka. Allah itu maha kasih. Pasti dimasukkan surga semua. Hati-hati dengan pengertian ini. Ketika Allah menjadi manusia dan harus rela menanggung dalam proses penyaliban itu sampai mati. Allah bisa saja ngomong tak ampuni semua. Tapi dia terbentur, dia nggak bisa dengan karakternya yang maha suci, maha adil. Itu masalah. Dia gentleman, dia satria, dia sportif, nggak bisa. Dia harus menyelesaikan, dia harus membayar upah dosa untuk seluruh dunia. Nah ini jawabannya. Kenapa enggak cuma ngomong saja cukup tak? Diampuni, kenapa harus datang ke dunia mati? Enggak perlu, enggak bisa. Apakah adil seorang disuruh menanggung dosa semua orang? Coba, poin pertama kan begini, Allah itu kasih tapi Allah itu ya adil. Karena itu dia membayar dosa manusia, adil. Tapi timbul pertanyaan ini, ahli-ahli gnostik itu bertanya, orang yang meragukan Allah itu, apa adil? Satu orang suruh bayari seluruh dunia itu. Mana adilnya? Coba kalau saudara satu orang suruh hidupi sak kota, saudara sendiri yang mati-matian kerja. Adil enggak itu? Kan enggak mungkin. Tapi ingat saudara, pengertian adil bagi Allah dan bagi manusia itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Sebab itu dia cukup adil. Dalam kitab Ayub yang maha kuasa tidak pernah berbuat salah. Ini sedikit-sedikit ya. Selanjutnya penderitaan Yesus cukup singkat. Cuma sehari mulai tengah malam di Taman Getsemani. Itu sebab ada gereja-gereja Kamis Putih, ada Trinitas Kamis Putih, Jumat Agung, Pasca Kebangkitan. Kamis, Jumat, Minggu. Nah, dengar saudara, kan singkat. Masa sebagai pengganti manusia, penderitaannya singkat untuk dampaknya menggantikan manusia yang seharusnya dapat siksaan kekal. Manusia yang berdosa, yang jahat melawan Allah itu kan harusnya terima siksaan kekal. Masa Yesus singkat sehari? Bahkan penyalibannya mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore lalu mati. Bisa mengcover kesalahan manusia yang miliaran tahun abadi di neraka. Gak masuk akal katanya begitu. Tapi tunggu, bukan lamanya atau pendeknya sengsaranya Yesus yang penting. Tapi di sini kualitas, bukan kuantitas. Kalau
Kalau bicara kuantitas ya nggak masuk akal. Cuma 6 jam menggantikan keabadian di neraka siksaan. Kan nggak masuk akal. Tapi kalau kita renungkan ini nggak bicara durasi pendek lamanya siksaan penderitaan yang dialami Yesus Kristus. Tapi kualitasnya. Dia manusia yang tidak berdosa loh. Ingat ya. Yesus itu manusia sempurna. Lahir tanpa dosa. Jadi Yesus nggak punya dosa asal. Sebab benihnya itu bukan dari pria. Bukan Yusuf. Maria perawan, kamu akan melahirkan anak laki-laki. Yang disebut anak Allah Maha Tinggi. Ini bukan soal Allah punya anak. Tapi ini alam inkarnasi. Dengan kuasanya dan kedaulatan keputusan. Dia sempurna. Hidupnya pun sehari-hari sampai matinya di kayu salib. Tidak pernah satu kali dosa aja nggak ada. Yesus dengan tenang dan wibawa berkata, siapa di antara kamu bisa menyalahkan aku tentang dosa? Gak ada yang bisa jawab. Gak ada. Jadi dia nggak punya dosa asal, perbuatannya sampai mati pun sekali saja nggak pernah, dusta sekali saja nggak pernah. Nah, sekaligus dia Allah, kan begitu dua sisi ini. Harusnya Yesus nggak bisa mati dan nggak perlu mati, sebab kematian itu hanya untuk manusia berdosa, hanya untuk malaikat yang berdosa. Dia akan mati kedua, yaitu lautan api kata kitab Wahyu, di neraka. Jadi Yesus logikanya nggak harus mati dan nggak bisa mati. Dia Allah, dia manusia sempurna, nggak punya dosa asal, nggak punya dosa perbuatan. Tapi kenapa dia harus mati? Nah, kematiannya jelas menggantikan tadi. Penyaliban Yesus menggantikan fakta sejarah. Ya, dosa kan bersifat pribadi. Kok ditanggungkan pada Yesus? Kan kalau seorang membunuh orang atau berbuat jahat, ya urusan dia tanggung. Kenapa masih Yesus yang nanggung? Nah, inilah bukti terbesar kasihnya Allah. Kasih yang rela berkorban menanggung. Next, kesimpulannya penyaliban Yesus adalah karya Allah karena kasihnya menyelamatkan kita manusia dengan cara yang seadil-adilnya. Sempurna untuk segala zaman dan benar-benar menyelesaikan masalah akibat dosa, kuasa dosa dan kehadiran dosa. Itu. Lanjut saudara, Yesus penyaliban. Yang disalib ini namanya Yesus Kristus. Mana ganti? Namanya Yesus Kristus. Dia ini manusia sempurna. Manusia sempurna tanpa dosa asal perbuatan menunjukkan dia layak jadi penebus juru selamat. Sebab satu-satunya dia yang layak mewakili Allah dan manusia. Paham ya? Dia itu Allah. Jadi urusan kepribadian Allah, siapa Allah? Yesus kenal betul, dia Allahnya kok. Penciptanya semua. Dia mewakili manusia, karena itu dia jadi manusia. Nah, matinya sebagai manusia ini yang penting. Sebab seringkali orang Kristen dipertanyakan, mana mungkin Allah bisa mati? Kan Yesus itu Allah. Gak mungkin Allah itu mati. Siapa bilang Tuhan mati? Makanya syair-syair itu perlu diubah. Tuhan telah mati bagiku. No. Tuhanmu gak bisa mati. Yang mati itu Yesus Kristus manusia sempurna itu. Sebagai manusia pasti bisa mati. Kalau enggak buat apa jadi manusia? Baca ayatnya. Ayo kita baca Efesus 2 ayat 15, silakan.
Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Matinya sebagai manusia, ini baru satu ayat, banyak ayat yang lain. Jadi yang mati itu kemanusiaannya, menggantikan kita. Jadi keliru kalau Allah kok mati, Tuhan kok bisa mati. Dia nggak baca ayat ini. Matinya sebagai manusia. Manusia yang maha suci, nggak punya dosa asal, nggak punya dosa perbuatan setitik pun. Lalu dia layak. Jadi penebus kita. Jadi juru selamat kita. Ini penting dipahami. Penyalipannya fakta sejarah. Sebuah kisah nyata kematian yang menggantikan. Tapi kedua bukan soal penyalipan. Soal manusianya ini loh. Manusia yang disalib kemanusiaannya Yesus. Lanjut, perhatikan. Sampai mati. Mana? Ini ayat-ayat baca di rumah. Ini sudah saya terangkan ya. Nah, kesimpulannya tadi sampai mati. Coba, sampai matinya dikeluarkan ya. Sampai mati dengan cara sengsara yang tiada tara. Bukan soal singkat atau lamanya sengsaranya, tapi soal kualitas. Betul-betul sempurna menggenapi akibat tuntutan dosa yaitu kematian. Nah, kesimpulannya, ingat sebagai manusia tanpa dosa dan sempurna, dalam kelakuan hidupnya bahkan sebagai Allah sendiri, maka seharusnya Yesus tidak dapat mati. Tapi Yesus rela menyerahkan nyawanya masuk pada kematian demi manusia yang berdosa. Maka Yesus layak terima segala hormat, kuasa, dan kemuliaan. Coba pahami ini ya. Dia layak, di mana ayatnya Filipi. Diberi nama di atas segala nama. Lihat, berkat kerelaannya dia masuk menerima kematian yang seharusnya dia nggak terima. Yesus gak pernah harusnya mati, gak bisa. Dia Allah, dia manusia sempurna, apanya yang harus mati. Tapi dia memutuskan untuk masuk kematian dengan ikhlas. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali, itu kebangkitannya. Pertanyaannya, dia terima hormat, kuasa dan kemuliaan. Ya, Filipi pasal 2. Nama di atas segala nama, di surga, bumi sampai bawah bumi tunduk semua. Tapi renungannya, tapi Yesus Kristus dia sebenarnya sudah punya segalanya. Dia kan Allah. Dia kan penciptanya. Dia diberi kemuliaan, hormat, kuasa. Tapi kalau direnung, loh dia ini kan Allah. Sebelum diberi dia sudah punya semua. Surat Ibrani, dia itu menciptakan semua dengan firman-Nya. Ngapain harus cari kemuliaan, hormat, kuasa, ngapain? Gitu loh. Jadi lalu karyanya ini buat siapa kalau gitu? Oh dia diam-diam sudah punya semua. Makanya waktu dia kembali ke surga, semua miliknya memang. Gak ada yang bisa ngambil itu. Untuk apa diberi hormat, kuasa, kemuliaan? Ya kalau malaikat, ya kalau kita. Oh dia sudah punya dari sejak awal sebelum ada semuanya. Dia sudah ada. Nah ini harus ngerti ya. Lalu untuk apa karyanya dia disalib? Ini renungan yang bagus. Orang percaya yang akan terima. Dia masuk pemulihan rencana Allah. Karena itu sikap saudara dan saya. Menerima korban Yesus. Karya Yesus sebagai andalan kita untuk keselamatan kita. Pengampunan, kesembuhan, berkat dari kutuk-kutuk. Semua saudaranya tinggal terima. Yesus gak butuh itu sebetulnya.
Kalau dia terima hormat, kemuliaan, kuasa, itu membuktikan di hadapan manusia, iblis, dunia. Lihat, karyaku itu sempurna, luar biasa. Tapi sebetulnya aku nggak butuh ini, aku nggak butuh. Tak berikan jemaat gue yang percaya. Lah itu diberikan. Karena itu kekristenan intinya, yang penting saudara itu nerima. Jangan banyak ulah, jangan banyak berbuat dulu. Enggak kena pada titik intinya nanti. Kekristenan enggak nuntut, kamu berbuat dulu. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Waduh, kembali. Ini adalah tekanan keagamaan. Membuat manusia berat menjalankan. Ngapain mesti begitu? Kita tinggal terima. Dia yang jalani semua. Lalu hasilnya bukan untuk dirinya. Untuk orang percaya. Dahsyat ya. Kalau ngerti ini saudara tinggal ngambil ya. Tahu? Tinggal ngambil. Saudara enggak perlu apa-apa. Tinggal ngambil dengan imanmu. Makanya ada ayat. Jadilah seperti imanmu. Saudaraku dengar baik-baik ya. Di dunia ini banyak paham. Banyak sebuah kerinduan, tindakan, perbuatan, perjuangan. Misal, untuk dapat keampunan dosa saja. Ada yang bilang, kamu harus bertobat. Iya. Kamu harus berhenti dari kelakuan yang jahat. Supaya Tuhan ampuni. Perhatikan saudara, kalimat-kalimat ini baik. Tapi enggak benar. Ngerti maksudnya? Seandainya saya dan saudara mati-matian bertobat, misalnya kita jalan dari Surabaya sampai Jakarta sampai berdarah-darah supaya menunjukkan saya ini bertobat. Ada satu pria, dia menyesali dosanya dari Bandung. Ini kisah nyata, saya tahu orangnya ini. Dia sepedaan sampai ke Lawang. Terus nangis minta ampun dosa di hadapan seorang pastor. Bagus tuh. Orang wah hebat. Pertobatannya sungguh-sungguh. Andaikan saudara dan saya puasa sampai mati-matian. Atau berkorban uang miliaran, triliunan. Tuhan ampuni dosaku supaya aku masuk surga. Hebat. Orang bilang wah. Ini betul-betul bertobat ini. Ini betul-betul sungguh-sungguh. Seandainya Yesus enggak disalib, tumpahkan darahnya, semua itu percuma. Jadi bukan apa yang kita perbuat yang menjadi dasar penting. Enggak. Seandainya manusia itu bertobat, berpuasa sampai pucat, sampai mau mati. Gak ada guna, tetap gak bisa diampuni. Seandainya dia korban triliunan, tetap gak bisa. Dapat satu ampun dosa aja gak bisa. Seandainya Yesus tidak disalib dan bangkit. Itu jelas 1 Korintus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu. Saudara mau iman itu, Tuhan aku sudah korban ratusan juta triliunan. Tuhan bilang, aku enggak tanya itu, aku enggak bisa terima. Tuhan aku bertobat, terus enggak gini, enggak gitu, enggak jahat lagi. Tuhan bilang aku enggak tanya itu. Seandainya Yesus enggak mati terus bangkit. Enggak ada dasar apa-apa. Semuanya kosong. 1 Korintus 15, maka kamu tetap dalam dosamu. Nah ini loh. Jadi kematian Yesus sebelum dia bangkit ini sentral iman Kristen. Karena itu John Sung tepat diwahyukan. Dia tidak pilih nyanyian lain, dia pilih salibnya. Salibnya. Lihat, apa? Mulia. Mulia selamanya. Dosaku
disucikan. Kalau nyanyian tadi, dipulihkan. Iya. Kalau nggak ada ini saudara, bocah semua itu. Dunia nggak dapat apa-apa. Itu sebab ini bukan kefanatikan, bukan kristenisasi. Kalau Yesus bilang, jadikan semua bangsa muridku. Ada logikanya. Kalau dia nggak jadi penebus manusia sedunia ini, manusia mau bertobat, mau berkorban, mau beragama, mau apa saja, nggak punya alasan. Alasannya nggak ada. Ini yang disebut kosong. Itu sebab orang Kristen jangan tergesa-gesa. Tuhan aku bertobat, sudah nggak ngerokok, aku nggak berzina, aku nggak gini, aku. Loh itu betul. Tapi tunggu, seandainya Yesus nggak mati bangkit, saudara sampai mati pun nggak berbuat dosa, nggak bisa. Karena Anda terikat dosa kekal, dosa asal juga. Ya apa caranya? Nah di sini Paulus berkata, orang Yahudi minta tanda ajaib, orang Yunani minta hikmat, pengetahuan. Tapi aku memberitakan Yesus yang tersalib. Dia ngerti itu saudara. Jadi intinya semua di kematian dan kebangkitan Yesus. Itu intinya wis. Itu yang membuat saudara dan saya harusnya kagum, menyembah dia, memuja dia, sujud tersungkur. Itu yang harusnya membuat saudara dan saya cinta Tuhan di atas segalanya. Wis gak ada serep, gak ada alasan lain. Itu yang seharusnya saudara merespon, menjadikan dia Tuhan. Kan begitu, bukan cuma juru selamat. Terus kita klaim melulu, oh Tuhan kau sembuhkan. Iya itu penting, tadi sudah saya sebut. Kalau kita nggak mau ambil dengan iman, kita rugi. Dia yang menderita berkarya untuk segalanya. Saudara masih ragu-ragu, saudara masih, apa yang didapat dong semuanya itu untuk kita kok. Bukan untuk dirinya. Dirinya gak butuh kemuliaan. Dia sudah punya sebelum semua itu ada. Semua untuk kita loh. Karena itu penting sikap mengambil dengan iman. Menerima berkat berjadi. Jadi itu. Ini yang harus dipelajari, dihayati, dialami dalam hidup orang Kristen. Saya terharu kalau menyaksikan orang-orang yang dulu membenci Yesus. Lalu dia bertobat karena menampakkan diri Yesus. Karena dijamah Roh Kudus. Lalu dia ngomong gini, aku belum pernah. Aku beragama puluhan tahun. Ketika aku percaya terima Yesus. Dia merasakan satu damai yang belum pernah dia nikmati. Loh itu loh. Itu baru secuil itu. Damai, damai. Dari duit, dari pujian manusia. Dari engkau dapat prestasi penghargaan di mana-mana. No, bukan. Ya buahnya Golgota. Golgota bukit tengkorak tempat Yesus disalib. Dari sana mengalir damai ilahi. Karena itu waktu Yesus bangkit naik ke surga, damai sejahteraku sendiri ku berikan padamu. Karena itu sebenarnya orang Kristen di tengah goncang gancingnya dunia, dia punya alasan untuk damai. Karena dia dapat infus, dia dapat aliran damai bukan dari dirinya, bukan dari situasi, bukan dari kekayaannya, bukan support dari para pembesar dunia. Tapi dari Yesus Tuhannya sendiri. Loh kan hebat. Ini bukan karena kita lebih hebat dari orang lain, bangsa lain. Bukan. Ini karena karyanya di kayu salib. Sampai mati. Sampai mati ini loh. Nah sebab ada sindiran. Gak mungkin Yesus nabi besar.
Gak mungkin dia orang yang gak pernah salah. Tokoh etika terbesar di dunia, ajarannya kasihlah musuhmu. Yesus yang sempurna gak mungkin mati. Waktu disalib pasti digantikan muridnya. Kan gampang bagi Allah, tunggu dulu. Ingat selalu, upah dosa itu harus mati, mesti gak ada lain. Mati rohani, mati jiwa, makanya manusia gampang takut. Kesepian, kekhawatiran, ini jiwanya yang mengalami suasana mati. Untuk ini gak mudah dengan harta, jabatan, teman, gak mudah. Banyak orang hidup di tengah dunia modern ramai, kesepian loh saudara. Aneh itu. Tapi itu nyata. Berita-berita konglomerat, artis terkenal. Bunuh diri loh. Kenapa ini? Jiwanya dalam kematian. Rohaninya nggak kenal hadirat Tuhan, nggak kenal dia. Nanti baru fisiknya. Jadi upah dosa pasti kematian. Nah karena itu Yesus disalib sampai mati. Gak ada pilihan lain loh. Bukan setengah mati. Oh dia pingsan lalu Allah menyingkir. Enggak, betul-betul sampai mati. Baca di rumah Filipi 2. Walaupun ia sebagai Allah, dia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia rela jadi manusia. Rela taat jadi hamba. Sampai mati di kayu salib. Tapi dahsyatnya dia bangkit mengalahkan kematian. Nah, ceritanya kayak gini saudara. Ketika ini gambaran saja ya. Allah nego-negoan sama iblis. Iblis, gini aja wis. Demi menyelamatkan manusia, aku tak jadi manusia. Disiksa. Ini semua ulahnya iblis, jelas itu. Iblis yang mempengaruhi Yudas, mempengaruhi imam-imam, mempengaruhi orang banyak. Salibkan dia, salibkan. Sudah. Nanti kalau aku sudah mati, udahlah, lego kamu iblis. Lepaskan ya manusia, jangan kamu cengkeram lagi ya. Iblis mikir, iblis gak pernah tahu loh. Dia gak sempurna setelah jatuh dosa. Dia waduh, daripada aku membelenggu manusia sak dunia ini. Untungnya menungso brengsek iki opo iki. Manusia penyakitan, miskin, kaya, sombong, gak ada artinya. Iblis akan begitu. Kalau ditukar dengan Yesus, wah oke lah. Yesus mati dia anak Allah. Waduh aku menang. Kira-kira pikirannya gitu. Lalu terjadi transaksi ini. Yesus disalib. Iblis di alam roh. Wis anak Allah yang bikin pekerjaanku ini morat-marit. Dia hidupkan orang mati, dia sembuhkan yang sakit, dia lepaskan yang dirasuh setan. Sekarang wis disalib beres. Seluruh alam kegelapan pesta pora bersorak-sorak. Yesus mati, Yesus mati. Wis gak perlu lagi. Sudah ditukar biar segenap manusia andekan ini andai. Tapi iblis gak bisa dong melepaskan manusia, mengampuni dia gak bisa. Ini andekan Yesus PPN sekuabe manusia pokoknya Yesus mati. Tapi satu, strateginya iblis gak tahu rencana Allah. Hari ketiga Yesus bangkit. Iblis, loh kok hidup lagi? Nah di sini dia hancur. Kalau dari awal dia tahu dia nggak mau itu tukar-tukaran. Dia nggak mau, dia nggak akan mau nyalibkan Yesus. Nggak. Dia nggak tahu itu. Makanya waktu Yesus bangkit seluruh alam kegelapan, ketakutan semua. Loh hidup lagi nih. Mateng kan. Ya sudah lunas bayar, makanya kita wahyu. Tengoklah kata Yesus. Aku pernah mati, sekarang aku hidup. Segala kunci alam maut dalam tanganku. Iblis hancur saudara. Ini kisah ini harus ngerti betul ini. Ini kisah nyata di alam roh itu begitu. Nah pertanyaan lebih jauh. Kemana rohnya Yesus
selama Jumat, Sabtu, Minggu bangkit ini 3 hari ini di alam. Kemana ini? Nah itu ya. Sedikit supaya ngerti. Ayo dibuka. Tadi mana? Di mana roh Yesus saat meninggalkan tubuhnya? Ini jadi contoh saudara nanti dan saya. Kemana rohnya? Oh, orang kalau mati Pak Pendeta, mesti 40 hari. Lihat Yesus 40 hari muter-muter di Galilea. Itu nggak boleh jadi ukuran. Itu Yesus sedang mengkuatkan murid-muridnya. Aku ini hidup kembali. Kamu nggak usah gelisah, nggak usah takut. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. 40 hari itu bukan karena dia nggak bisa naik ke surga, bukan. Dia mencari murid-muridnya sampai tuntas. Nah kemana sebelum Yesus bangkit? Rohnya kan meninggalkan tubuhnya kemana? Ayo dibaca cepat. Lukas 23 ayat 43. Ke Firdaus. Ini pangkuan Abraham. Ada yang menafsir begitu. Ya. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bersama-sama dengan aku di Firdaus itu janji Yesus yang benar dan pasti kepada penjahat di sebelah kanan yang mau mengandalkan keselamatannya pada korban Yesus. Bukan pada kesalahan dosanya, bukan pada agama atau orang, enggak. Pada korban Yesus. Terus Yesus ketika dia menderita, jam 12 lebih, dia tersiksa, dia menoleh. Hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Jadi ketika dia mati rohnya ke Firdaus. Untuk apa di sini? Untuk buka jalan. Nanti kalau orang mati dalam Tuhan semua ke Firdaus. Sekaligus Yohanes 20 ketika Maria Magdalena ketemu Yesus bangkit. Loh Yesus bukan penunggu taman. Ya, sebab Maria Magdalena nangis, di mana mayatnya, di mana mayatnya. Lalu Yesus bilang, Maria, wow guru, dia mau jamah dia. Jangan jamah aku dulu. Aku mau pergi ke Bapakku dan Bapakmu. Membawa grafirat darahnya. Makanya di tabernakel itu ada 7 percikan merah-merah sini. 7 percikan darah jemaat. Ini arti rohaninya Yesus menderita sebagai manusia. Sempurna angka 7. Sekaligus arti rohaninya percikan darah di depan peti perjanjian. Jadi jemaat akan mengikuti jejaknya menderita karena iman, karena firman, karena nama Yesus. Begitu mulia nanti pahalanya. Tapi ada 7 percikan di atas peti. Nah ini orang Kristen tidak bisa ikut. Malaikat tidak bisa ikut-ikut. Inilah Yesus penebusannya sempurna dia bawa di hadapan Bapaknya. Bapak, aku sudah menyelesaikan. Karena itu kalau ada anak Tuhan gagal. Anak Tuhan mengalami mau dihukum Allah Yesus. Jangan Bapak, jangan dihukum. Aku sudah mati buat dia. Bapak iya benar gak bisa. Dia sedang syafaat sampai hari ini. Ini jaminan. Makanya dia pernah. Domba dalam tanganku jadi orang percaya yang sungguh-sungguh lahir baru setia. Dia bisa gagal. Bisa Mas Yan. Dia bisa. Tapi dijamin tangannya yang kuat. Makanya nyanyian. Tangannya. Sebab Tuhan menopang. Dengan tangannya dia bersyafaat Bapa seperti Musa ketika dia ngangkat tangannya kemenangan demi kemenangan yang dialami Yusak. Ketika Yesus syafaat di hadapan Bapaknya, ini jaminan sampai akhir zaman. Kita sering lupa. Kita main perasaan dosaku sudah diampuni enggak ya? Kita coba tergesa-gesa, aku harus berbuat apa ya supaya menyenangkan hati Tuhan. Tunggu dulu. Itu harus dan boleh dan perlu dilakukan. Tapi itu bukan dasar loh. Nah ini bukan dasar kalau saudara jadikan dasar. Iblis ngerti loh dasarnya pakai perbuatannya sendiri.
Tapi kalau saudara dasarnya darah Yesus, iblis tidak bisa berkutik apa-apa. Sudah final. Makanya di kayu salibnya dia berkata, sudah genap. Gak ada yang perlu ditambahi. Hebat loh, ini yang kurang dihayati. Takut, wah kita menyalahgunakan anugerah. Sintetek bagaimana macam-macam. Saya sering beristilah, jangan mengecilkan anugerah. Demi perasaan dan pengertianmu sendiri. Alkitab gak bicara begitu. Tapi anugerah menuntut saudara untuk sungguh-sungguh iring Tuhan. Nah itu yang betul. Anugerah dulu. Ya. Jadi di Firdaus. Kemana lagi? Ayo dibaca Kisah Rasul 2 ayat 31. Gambarnya ada enggak itu ya nanti? Ayo Kisah Rasul 2 ayat 31. Silakan. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Dia itu siapa? Yesus. Artinya Yesus akan bangkit. Ini yang iblis tidak tahu. Hanya Bapa dengan dirinya. Yesus pernah bilang, aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Nah ketika dia di alam orang mati ini, ada gambarnya. Gambarnya agak gede gitu ya. Harusnya buahnya itu, roh-roh jahat itu. Dia melepaskan, saudara baca Efesus pasal 4, coba dibaca dulu. Ayat 9 dan 10. Coba Efesus 4 ayat 9 dan ayat 10. Bukankah? Ya. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun Nah sebelum Yesus naik ke surga, dia pernah turun ke bumi yang paling dalam alam bersah. Seul, Hades, dunia orang mati. Terus? Bukankah ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Terus? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Terus? Dan ialah yang akan memberikan baik rasul-rasul. Ayat 8. Ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Tawanan-tawanan cukup. Jadi dia turun ke dunia orang mati untuk ngomong gini. Manusia di zaman Nuh, kalau saudara baca surat Petrus. Hei, iblis, manusia, aku bangkit. Aku telah menyelesaikan dosa. Lihat, kemenanganku luar biasa. Dia enggak memberi kesempatan manusia di alam roh itu bertobat lagi, bukan loh. Dia hanya memproklamirkan kemenangan surat Kolose pasal 2. Dia menunjukkan kemenangan di hadapan semua musuh-musuhnya. Ini di alam mati ini. Sekaligus dia membawa roh-roh manusia yang percaya, yang taat di perjanjian lama itu. Kalau mati di perjanjian lama, orang-orang itu gak bisa langsung ke Firdaus sebab Yesus belum buka dengan darahnya dan tubuhnya. Dia masih di alam maut, di alam dunia orang mati, cuma berbeda. Tidak campur sama roh-roh orang yang belum mempunyai perjanjian selamat itu. Belum. Jadi ketika Yesus turun, dia datang, ayo sekarang tunggu ya, sebentar lagi aku bangkit, ikut semua naik. Nah, sejak itu, Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, kata roh sejak sekarang dia dibawa Allah sertanya langsung ke Firdaus. Enggak lagi masuk dunia orang mati, enggak. Ini jadi pengharapan orang Kristen satu kali kalau mati itu kayak gini. Kemana? Roh Yesus waktu meninggalkan tubuhnya itu dibaca Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Iya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, ke tangan Bapa. Artinya, ketika dia di alam maut 3 hari itu, Bapa tetap memeliharanya. Begitu ketika saudara dalam suasana percobaan, masalah, kesulitan,
Yang seakan-akan tidak ada harapan saudara melewati lembah kekelaman, kata Mazmur 23. Pemeliharaan Allah tetap oke, tetap ada. Saudara mungkin tidak mengerti, tidak tahu, tidak merasakan. Bukan soal perasaan dulu, tapi ini soal janji kebenarannya. Tangan Bapak, Yohanes pasal 10, domba dalam tanganku. Tidak ada yang bisa merampasnya. Ke dalam tangan Bapak nggak ada yang bisa ngambilnya. Ini bicara pemeliharaannya sampai di alam apa saja. Jadi orang Kristen kalau mati kelak sungguh-sungguh bahagia. Makanya ucapan-ucapan orang Kristen mati turut berduka cita sebetulnya nggak masuk akal. Ya. Dan nggak masuk firman, masuk budaya. Berani nggak ada orang mati? Turut bergembira di lokno orang, saudara. Ini gak ngerti aturan yang itu. Padahal itu yang betul. Turut berduka. Loh gimana? Oh perginya ke sini semua kok berduka cita. Ya berduka cita kemanusiaan kita. Jadi dunia mau perang, mau orang Kristen paling gembira. Makanya ayat. Jika kamu mendengar semuanya itu. Angkatlah wajah, rajamu tiba. Hanya orang Kristen yang begini. Saudara tahu? Waktu siapa ini ya? Penginjil hebat dari Inggris bersaudara. Ketika dia naik kapal, wah dihantam badai. Terus dia janji Tuhan, kalau aku sampai selamat aku tak jadi hamba Tuhan. Nah, itu kisahnya. Apa? Saya lupa itu namanya ya. Nah, tapi ketika di dalam kapal, wah badai itu dia ketemu sekelompok orang di tengah badai nyanyi-nyanyi. Tuhan adalah keselamatanku. Loh, ini pria, ini kok dalam keadaan bahaya, kok nyanyi-nyanyi. Ternyata ini kelompok Kristen Baravia. Ya kalau nggak salah Baravia. Ini orang Kristen betul-betul tahu pengharapannya di dalam Tuhan. Di tengah badai mau mati, semua kapal masih nggak ada pertolongan. Sampai akhirnya Tuhan beri mujizat, badainya berhenti. Mereka nyanyi-nyanyi. Itu yang dilakukan Paulus. Ketika dia di penjara, digebuki, dipasung, dia nyanyi. Ini bukan nyanyian putus asa. Jadi Jumat Agung bukan nyanyian sedih-sedih putus asa. Nyanyian melankolis untuk menggugah jiwa kita. Betapa agung karyamu Tuhan. Aku kagum. Aku terpesona. Aku membarui penyerahanku Tuhan. Begitu loh. Bukan apa ya hati yang sentimental, aduh Yesus aduh dipecut kasihan. Tapi kita nggak ngambil berkat yang nggak ngambil karyanya, buat apa Jumat Agung? Gitu. Ayo, sekarang 2 Romawi, mendalam loh ini jemaat. Saya beri makanan yang mendalam, saya bisa renungkan di rumah. Ya, waktu terbatas. 2, pengorbanan Yesus jadi jawaban loh. Nah. Perhatikan, manusia ini butuh jawaban. Yesus jawaban hidupku. Jawaban apa sih? Aku enggak duit-duit. Wah paling seneng. Tahu-tahu ada yang transfer. Haleluya. Boleh. Loh sembuh. Wih paling seneng saudara. Tadi benar saudara minta. Doa terus Tuhan bilurmu. Menyembuhkan dalam nama Yesus. Wah melampaui analisis dokter, melampaui apa saja. Itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Karena sudah dibayar genap semua. Tapi ada jawaban yang penting saudara. Apa? Kesia-siaan hidup manusia dan kesepian, kekosongan hatinya. Ini yang gak bisa didapat dengan harta, pendidikan, prestasi, pencapaian apapun di dunia. Saudara pernah baca riwayat hidup orang besar-besar di mana sekarang?
Di mana Napoleon? Di mana Karma? Di mana Onassis, raja kapal dari Yunani? Di mana konglomerat dunia yang belum mati nggak apa-apa? Di mana Michael Jackson? Di mana pencetusnya grup musik The Beatles? Di mana raja-raja yang tadinya kekayaan besar? Di mana? Nggak dibawa semua. Berhenti di liang kubur. Ini yang namanya kesia-siaan. Tidak bisa keluar dari ini. Saudara baca Pengkhotbah pasal 2. Salomo itu dapat hikmat. Perhatikan. Salomo dapat hikmat apa? Dia ingin meneliti. Apa sih nikmatnya hidup ini? Apa sih arti hidup ini apa? Oh, apa yang mataku lihat. Wih, indah. Wih, bagus. Aku kepingin. Dia beli. Namanya konsumtif. Senang tuku, senang beli. Nah, yang punya duit, dia nggak punya duit ngiler. Apalagi, apa yang ku inginkan, apa yang ku dengar, semua dijajaki oleh raja hebat. Namanya Sulaiman, Salomo. Sampai apapun nggak ada yang nggak dia nikmati. Dari takhta, harta sampai seks, beres. Istrinya 1000. Kurang apa? Ada yang seperti yang enggak ada. Yang lain ini cuma imprit-imprit ini sudah jago nih menelusuri arti hidup. Tapi dibaca. Pengkhotbah pasal 2 ayat 11. Ini ungkapan kejujurannya dia. Makanya Alkitab itu betul-betul firman Allah. Yang jelek-jelek pun selalu mengakui itu. Pengkhotbah 2 ayat 11. Ya. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang ya, maksudnya meneliti. Dia renungkan, dia pelajari, dia kerjakan, dia ambil, dia nikmati semua. Lalu dia tahu apa sih artinya semua ini? Ya. Segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Terus? Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kalau sudah kena ini, mau apa saudara? Manusia dibodohi dari lahir sampai nanti tua mati. Habis hidupnya. Dia nggak sadar, dia berputar dalam kesia-siaan. Petrus diberi wahyu Roh Kudus. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Aduh, ini gak masuk hati kita ya. Duit yang masuk, prestasi yang masuk, kesembuhan yang rasanya mengena. Ini loh gak kita ingat, ini yang paling mendasar. Saudara sehat tetap sia-sia. Satu kali kan mesti mati. Saudara kaya, satu kali kamu lepas kekayaan, saudara pangkat, satu kali kedudukanmu kamu tinggalkan. Tidak bisa kamu pertahankan terus. Karena manusia dikurung dalam kesia-siaan hidup. Ini jawabannya. Yesus mati sebagai manusia. Dia memberi jawaban terbesar. Kesia-siaan hidup. Ini penggenapan ketika Adam dibujuk istrinya makan buah yang dilarang, buah pengetahuan baik dan jahat. Terus Tuhan panggil Adam. Mengapa kamu makan buah itu? Perempuan yang kau beri itu Tuhan. Yang menyuruh aku. Yang mengajak aku. Tuhan tidak terima alasannya. Kamu mati. Hukumannya mati, dosa mesti mati. Makanya Yesus rela ngambil kematian. Dia harusnya nggak perlu mati. Dia sengaja mengambil kematian. Sebab nggak ada cara lain. Lalu dikeluarkan dari kesia-siaan hidup. Kesepian, kekosongan. Itu sebab kita menyaksikan kenapa ada pria wanita. Remaja-remaja masih muda pergi ke Tibet. Pergi ke pedalaman, mati bagi Yesus, tinggalkan. Bacaan beli buku namanya Robert Jeffrey. Anaknya konglomerat di Amerika, papanya punya building bertingkat-tingkat asuransi. Rela jadi utusan Injil di ujung pandang, mati di kandang babi di zaman Jepang. Suruh pulang gak mau, aneh.
milih hidup di kandang babi. Sakit jantung, paru-paru, tetap nulis, tetap khotbah. Jonsung sampai ditandu terus khotbah ini. Ada apa ini? Dia menemukan. Aku dibebaskan, saya bebas. Tak oleh perak. Bebas dari apa? Ini loh kesia-siaan. Masuk kepada hidup yang berarti. Kini Yesus ku miliki. Hidupku sungguh berarti. Lagu kuno. Ya untungku besar jika ku dapat Yesus. Tapi hari-hari ini hati-hati, banyak orang Kristen mulai bimbang, kecewa. Ikut Yesus kok gini loh. Gimana sih? Makanya ayo Paskah ini direnungkan. Gak ada yang lebih untung dari saudara. Ikut Yesus, kenal Yesus, mencintai. Gak ada yang lebih penting dari itu. Bukan berarti mencintai Yesus, ikut Yesus, saudara tinggalkan rumah tangga, tinggalkan. Enggak. Itu kecuali dipanggil khusus itu. 2. Jawaban terhadap kesisian hidup, kebutuhan hidup ini dibaca aja. Filipi 4:19. Apa kebutuhannya? Diampuni, dibenarkan, dilahirkan baru, diangkat menjadi anak Allah, diberkati, disembuhkan, didamaikan dengan Allah dan manusia sehingga hatinya ada damai, diselamatkan masuk ke surga, dipersekutukan dengan hadirat Allah. Ini namanya Allah memenuhi kebutuhan kita. Ini semua kebutuhan di sini loh. Coba dibaca ayatnya. Bentar saya akan selesaikan. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus menurut kekayaan kemuliaan. Gak menurut situasi dunia. Ini loh hal-hal seperti ini canggih memang. Tingkat yang tinggi. Ini butuh iman, gak butuh pengertian macam-macam. Malah tambah kepintaran, tambah ngerti, tambah. Makanya ada ayat, percayalah pada Tuhan. Jangan bersandar pengertianmu sendiri. Artinya pengertian kita harus didasarkan firman ini loh. Kebutuhan sudah dijamin semua ini. Tinggal dipetik, tinggal dinikmati satu demi satu. Wah, siapa yang bisa nikmati semua ini? Wah, dia jadi orang Kristen yang paling beruntung semasa di dunia. Komplit. Allahku dalam Yesus Kristus. Paulus ngomong ini bukan kemauannya sendiri. Dia sedang diilhami Roh Kudus kepada jemaat Filipi. Jemaat yang banyak mengalami tantangan. Dia tetap suka korban. Dan semua saudara, kebutuhan-kebutuhan hidup ini Yesus berikan, dia berkorban karena kasihnya. Karena itu gambar di luar ini saudara lihat. Salib sama dengan hati. Kalau anak Allah nggak cinta, kita nggak jatuh cinta sama kita ini, nggak ada yang layak, sedikit pun nggak ada yang layak loh. Nah itu sebab dulu waktu mendirikan gereja saya bilang Kristus pengasih. Gak ada lain. Kalau enggak karena Kristus yang mengasihi, siapa diriku, apa artinya hidupku? Gimana kau dapat? Sehingga manusia mau nggak mau minta sama setan. Mulai main pesugihan. Setelah diberi sama iblis dituntut ngeri itu masuk neraka loh. Kayak gitu buat apa? Yesus memberi jawaban. Makanya kita melayani Tuhan, kita kebaktian, kita mengikut Tuhan. Bukan karena kewajiban, melulu kewajiban iya. Ketika suasana kita, mood kita nggak enak, kita tahu kewajiban kita tetap tegar. Tapi lebih dari itu melalui Paskah, supaya apakah kau melayani dengan kasih. Kan begitu. Nah, coba dicek, apakah kasih kita sudah bocor padam. Sehingga kita rasanya aras-arasan, males-males perhitungan. Secara cepat bangkit loh, Tuhan mau datang. Dia mencari jemaatnya yang betul-betul mengasihi Tuhan sungguh. Baru dia masuk ke bagian C ini. Pemulihan pada rencana awal Allah
Saat menciptakan manusia, saudara tahu ketika Allah menciptakan manusia pertama Adam Hawa, semua komplit rancangannya jadi apa? Ini, diberi kuasa Adam, kuasai bumi. Makanya begitu jadi anak Tuhan, kamu beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bayangkan, coba ada kekuatan iblis yang bisa nandingi kuasa Allah? Nggak ada. Dalam nama Yesus, tukang-tukang agri santen tumbang semua. Ini luar biasa. Diberi kehormatan. Tunggu ya. Kemuliaan sampai selamanya ini rencananya bahkan lebih besar loh, lebih besar. Sebab di dalam Yesus nanti nggak ada lagi peristiwa jatuh dalam dosa, malaikat berontak, nggak ada. Forever. Itu gambar peta zaman yang saya sudah revisi, saya kasih gambar, wow, dari sebelum Adam jatuh sampai Yerusalem baru. Itu bentuk rencana Allah yang sempurna. Nah ini puncaknya ini. Perhatikan, rencana Allah ada yang sudah beres, artinya akibat dosa diselesaikan. Makanya ada berkat nih, diampuni, dibenarkan, diangkat jadi anak, diberkat, disembuhkan, didamai oleh. Ini berkat yang sudah beres. Ada berkat yang sedang dibereskan, yaitu pergumulan dalam jiwamu. Jiwa kita ini sering ngalang-halangi rohani kita. Mau berbuat baik, jiwanya, kedagingannya muncul. Ini terus perang, belum beres. Sedang dikerjakan Roh Kudus terus. Bukan Roh Kudus tidak berkuasa, dia nggak mau maksa. Dia tunggu saudara dan saya rela sepenuhnya berserah diri. Baru diambil alih kemenangan. Nunggu kita rela ini problem. Dan ada yang sedang menanti ya ini. Hal-hal yang akan datang. Coba dibaca ayat ini. Terus saya mau tutup. Rum 8 ayat 20 sampai 23 cepat. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Seluruh makhluk ditaklukkan, ya. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Nah, terus? Dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Apa ini sudah beres? Belum. Apa sedang dikerjakan? Belum. Nanti. Makanya ada pengharapan Kristen. Nah, orang Kristen ini gak ngerti. Suruh sabar. Yakub 5 ayat 8. Sabarlah kamu dalam percobaan penderitaan. Karena Tuhan sudah dekat mau datang. Ini loh penggenapan yang nanti ini yang harusnya jadi kebanggaan. Jadi spirit kita untuk maju terus setia sampai mati. Kalau enggak ada ini percuma saudara. Apa itu? Lanjut. Sudah. Ayo, cepat. Ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Semua makhluk artinya semua ciptaan. Planet-planet lihat benturan sekarang enggak sempurna semua. Bukan Allah mencipta enggak sempurna. Ini akibat dosa seluruh ciptaan menderita. Gunung meletus, tsunami, gempa bumi. Ini apa-apaan ini di dunia seperti begini. Harusnya enggak begitu, tunggu. Yesus akan genapi semua. Terus ayat tadi? 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati Yang kita. penuh Roh Kudus pun masih bisa mengeluh. Ya sakit, ya capek, habis khotbah capek. Terus? Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Billy Graham mati tubuhnya. Maurice Cerullo mati, Yong Hijo mati, tubuhnya dikubur semua. Belum tebus tubuh, tunggu. Tak lama lagi kita bertemu Raja. Nunggu. Oh Yerusalem baru, nunggu semua. Ini harus jadi semangat orang Kristen yang akan datang belum selesai. Jangan diublek cuma yang sudah beres ini loh. Ini silakan dinikmati, silakan diambil.
Tapi ada yang sedang dikerjakan. Jangan putus asa kalau ada pergumulan, ada apa. Ya itu yang masih sedang dikerjakan. Roh Kudus tinggal nunggu. Wis pasrah sepenuh. Kita sih nggak mau. Sampai nanti di alam akan datang Allah. Gampang gini. Dalam rumah Bapakku. Loh, ini sedang dikerjakan. Banyaklah tempat. Bukan cuma rumah Bapak. Waduh, saya nggak bisa dibayang kayak apa nanti itu. Kayak apa indahnya, senangnya, mulai. Terus gak bisa. Gak sebanding itu kalimat Paulus. Tidak sebanding penderitaanmu di dunia dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Pasti dinyatakan nih. Kapan? Mulai Yesus datang di awan-awan itu dulu. Ini sudah dekat loh. Saudara lihat kisah Timur Tengah ini warning loh. Jangan tidur rohani, jangan macam-macam, jangan hitung-hitungan bagi Tuhan dan sebagainya. Rugi kamu, rugi. Mulai sekarang setia, sungguh-sungguh ayo. Tuhan tolong aku. Ayo penutup pemain musik naik. Kali ini khotbahnya agak panjang, mungkin. Saya nggak tahu berapa lama tadi. Silakan, ini saya singkat aja. Yang ketiga, apa respon yang betul? Dari awal sudah saya singgung sedikit, ini aja saya singgung. Ambil, terima dengan iman karya salibnya. Ambil saja. Saudara mau ambil? Saudara mau ambil? Gratis. Gratis. 2, jadikan dia Tuhan. Pemilik hidupmu, waktumu, hartamu, tenagamu, masa depanmu. Dia yang miliki, yang berhak. Dia yang atur. Jangan coba-coba tawar-menawar. Jangan coba kamu kuasai hidupmu sendiri. Dia yang punya, dia Tuhanmu. Nah di sini setelah bangkit dia jadi Tuhan. Dia nggak bisa mati lagi. Dia pemilik jemaatnya, makanya dia janji pintu alam maut tidak bisa mengalahkan sidang jemaatku. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dia pemilik. Janganlah kamu takut akan manusia yang dapat membunuh tubuhmu. Tapi tidak bisa membuang kamu ke neraka. Aku yang berkuasa. Jiwa, tubuh, roh kita sampai disempurnakan. Nah ini. Terus balaslah kasihnya. Dengan cara menangkan jiwa-jiwa. Ayo berjuang. Selamatkan jiwa-jiwa. Ini saatnya saudara. Tuaian besar. Banyak manusia yang dulunya benci Yesus gak kenal. Ribuan jutaan mulai jadi anak Tuhan. Ini sebentar lagi digenapi semua. Ada ayat, yang terdahulu jadi terkemudian. Kristen-Kristen yang sombong, malas-malas, ya macam-macam alasannya nanti jadi terkemudian. Yang terkemudian yang dulunya penganiaya, penghujat gereja, benci nama Yesus. Jadi Kristen lebih sungguh-sungguh itu. Kapan waktunya hari-hari yang berjalan? Balas cinta Tuhan, beritakan, menangkan jiwa, selamatkan. Dan ikut melibatkan diri, jangan tunggu dilibatkan. Pekerjaan Tuhan dalam penggembalaan ini sebab menyiapkan umat untuk hari kedatangannya. Ikut serta korban, jangan lagi punya pikiran, gereja kok duit, aduh. Kalau dikasih pelayan, aduh gua gak bisa, gua gak cocok, gak passion. Duh. Gimana ini? Apapun yang kamu lakukan sampai ngepel saja gak ada yang tahu. Semua terlibat, gak ada Kristen nganggur. Terlibat penggembalaan dan penginjilan. 2 itu aja wis. Di dalam 2 ada korban waktu, tenaga, pikiran, harta. Gengsi apa saja wis. Ini respon yang betul. Ambil, terima karya salibnya. Jadikan Yesus Tuhanmu. Bukan cuma penyelamat, apalagi cuma penolong. Tapi balaslah kasih. Ayo kita berdiri.